Gue sih cuma ngintip. Sampai gue sadar yang di dalam itu ngeliatin balik. Cuy, lu pernah gak sih nginep di suatu tempat yang dari luar tuh kelihatannya normal, tapi begitu lu masuk, ada sesuatu yang gak bisa lu jelasin. Kayak semuanya sih baik-baik aja, tapi otak lu tuh ngomong ada yang gak beres nih. Cerita kali ini cuy, kejadian di salah satu kota di Jawa Timur, di jalur lama antar kota yang sekarang udah jarang dilewatin orang. Ya karena orang-orang sekarang itu udah milih lewat jalan tol. Ada satu hotel tua, namanya kita samarin aja kali ya. Ya karena orang-orang di sekitar sana gak berani buat nyebut nama hotel tersebut. Dan orang-orang di sekitar sana kalau cerita nyebutnya Hotel Merah Putih. Kabarnya cuy, di sana itu ada satu kamar yang kalau lo lihat ke dalamnya, dia bakal ngeliat lo balik. Jadi gini, ada seorang cowok, sebut aja namanya Arga. Dia itu lagi perjalanan kerja, kemalaman, kehujanan, dan jalanan udah sepi. Dan satu-satunya tempat nginep yang tersedia waktu itu, ya cuman hotel tersebut cuy. Dari luar, lampu hotelnya tuh redup, catnya udah kusam, dan pelang hotelnya, lampunya tuh udah mati nyala gitu cuy. Tapi ya mau gimana lagi ya. Akhirnya si Arga itu memutuskan buat masuk. Dan di dalam hotelnya tuh sepi banget cuy. Cuman ada satu petugas cewek di meja resepsionis. Kulitnya tuh pucat, rambutnya panjang, dan tatapannya itu datar. Kemudian si cewek ini ngasih kunci dan bilang, "Mas, kamar Anda di lantai 2, tapi kalau lewat lorong nanti ada satu pintu tanpa nomor." Arga ngedenger itu cuma ngangguk santai. Dan cewek itu lanjut ngomong, "Jangan dibuka, jangan dilihat, lewat aja." nada suaranya itu cuy bukan kayak ngingetin, tapi lebih kayak peringatan terakhir. Si Arga ini kemudian menuju ke kamarnya. Lorongnya panjang, lampunya tuh kuning redup, dan karpetnya tuh bau lembab. Dan di tengah-tengah lorong, sebelum kamar si Arga, ada pintu kamar tanpa nomor. Dan pintu kamar itu terlihat lebih tua daripada pintu yang lain. Dan kayaknya sih gak pernah disentuh oleh orang. Arga pun sempat berhenti, cuman beberapa detik. Kemudian si Arga tuh cuman ngomong, paling juga kamar rusak. Akhirnya dia ngelanjutin menuju ke kamarnya, masuk kamar dan kemudian tidur. Tapi ya namanya manusia, makin dilarang makin kepikiran. Dan kalimat larangan itu seperti tantangan buat dilanggar. Dan di malam kedua, si Arga ini gak bisa tidur cuy. Si Arga ini kepikiran terus sama pintu yang tanpa nomor tersebut. Hingga pada akhirnya, tepat jam 1 dini hari, si Arga ini mutusin buat keluar kamar. Lorong hotel waktu itu udah sepi. Dan sepinya itu aneh cuy. Sunyinya tuh sunyi banget cuy. Sampai-sampai suara langkah kaki si Arga sendiri itu kedengeran asing. Akhirnya si Arga itu berhenti di depan pintu kamar yang tanpa nomor tersebut. Dia pegang pintunya dan kemudian dia coba. Dan terkunci. Logis sih. Tapi yang bikin gak logis itu, pegangan pintu tersebut terasa dingin, kayak ada AC dari lorong tersebut. Padahal lorong dari hotel tersebut gak pakai AC cuy. Akhirnya si Arga ini pun jongkok. Pelan-pelan dia ngintip lewat lubang kunci. Awalnya yang dilihat Arga ini gelap, terus matanya nih mulai beradaptasi. Dan yang dia lihat kamar hotel cuy, mirip kayak kamar dia. Tapi di sudut kamar tersebut ada sosok seorang perempuan. Kulitnya putih, bukan putih yang normal, kayak orang yang gak pernah terkena sinar matahari. Sosok perempuan itu cuman berdiri, ngadep tembok, diem, dan gak gerak sama sekali. Arga yang ngeliat itu cuman bisa bengong dan mikir, Ngapain tuh cewek di kamar kosong? si Arga ini
hampir aja ngetok pintu tersebut. Tapi entah kenapa badannya itu nolak dan otaknya kayak ngomong, udah balik aja. Dan saat itu cuy, dia nurut, dia balik ke kamar dan itu nyelamatin dia secara nggak langsung. Besok malamnya, rasa penasaran si Arga ini makin parah. Dan saat itu bukan cuma rasa penasaran, tapi rasa kayak yang ditarik. Dia pun balik ke pintu kamar yang tanpa nomor tersebut. Dan tanpa mikir panjang lagi, si Arga ini langsung ngintip. Dan anehnya saat itu, yang dilihat si Arga ini bukan lagi kamar. Gak ada perempuan, gak ada apa-apa. Cuman warna merah. Warna merahnya tuh penuh cuy. Diam, kayak sesuatu yang nempel di lubang kunci. Tapi itu bukan benda, lebih kayak sesuatu yang hidup dan lagi ngeliatin Bali. Arga akhirnya mundur secara perlahan. Nafasnya udah gak karuan. Detak jantungnya udah berdegup kencang. Dan untuk pertama kalinya, si Arga ini ngerasa, gue gak boleh di sini nih. Akhirnya dia pun mutusin buat turun ke resepsionis. Dan saat si Arga sampai di meja resepsionis, yang dia temuin si cewek yang kemarin cuy. Dan posisinya itu masih sama persis kayak kemarin, seolah-olah gak pernah gerak dari kemarin malam. Dan si cewek di meja resepsionis itu kemudian nanya, Mas, tadi lihat ke dalam ya? Arga ditanya seperti itu cuman bisa diem, kemudian ngangguk. Dan si cewek itu narik nafas dan kemudian berkata pelan, Ya udah, sekalian saya ceritain deh. Dulu di kamar itu ada pasangan suami istri. Mereka itu bukan orang biasa mas. Kulit mereka itu putih semua, dari ujung kepala sampai ujung kaki. Cuma satu yang ngebedain, matanya mas. Matanya tuh warna merah, kayak darah. Hingga suatu malam, suaminya itu ngebunuh istrinya di kamar tersebut. Gak tahu kenapa ya. Dan sejak itu istrinya itu gak pernah pergi mas. Arga yang ngedengar cerita itu kemudian nanya pelan ke si cewek tersebut cuy. Yang saya lihat kemarin, apakah itu dia? Si cewek itu cuma senyum tipis. Tapi senyumnya senyum yang creepy sih. Dan si cewek itu kemudian ngejawab, Kalau yang kemarin mas lihat itu putih, berarti dia belum lihat kamu. Kalau sekarang yang mas lihat merah, berarti... Si cewek ini berhenti ngelanjutin ceritanya, kemudian ngeliat ke Arga. Dan tiba-tiba si cewek ini ngomong, Dia udah lihat kamu. dan tiba-tiba lampu hotel berkedip. Dan saat lampu hotel stabil lagi, si Arga ini baru sadar sesuatu. Mata si cewek di depan si Arga ini pelan-pelan berubah. Dari yang awalnya warna hitam, kemudian menjadi merah. Yap, dan itu tadi cuy adalah adaptasi cerita dari salah satu cerita creepypasta dengan judul White with Red. Sebelum berpisah jangan lupa like dan share video ini. Dan jangan lupa juga klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Gue Mo, see you next time and peace out. Shadows grow where the light can't stay. Breathless echoes in the void they